Halo, selamat datang di Kopi Siang Dunia, tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Petualangan kita kali ini ke Timur Tengah, ke Israel, Palestina, dan Saudi Arabia. Nah, ini tiga daerah yang baru saja dikunjungi oleh Joe Biden. Nah, gimana hasil kunjungan Biden? Ayo kita bahas. Nah, Joe Biden bawa tiga misi besar dalam kunjungannya kali ini, guys. Misi pertama, meningkatkan produksi minyak para negara Timur Tengah. Pada saat dia kunjungan ada GCC Summit, kumpulan negara-negara penghasil minyak Timur Tengah yang lagi berkumpul. Nah, gimana hasilnya? Nggak ditanggapi sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang dicuekin oleh semua negara GCC. Nggak ada kesepakatan untuk tingkatkan produksi minyak dari para anggota GCC. Kecuali Saudi Arabia. Nah, Saudi umumkan kalau mereka setuju buat naikin produksi minyak jadi 13 juta barel per hari. Oke. Nah, aku ajak teman-teman lihat pengumumannya. Ini pengumumannya. Ini. Oke, ini tanggalnya tanggal 16. Tapi yang menarik. Pengumuman ini sebenarnya bukan hal baru, guys. Saudi udah bilang hal seperti ini kapan? Pas Mei 2022 yang lalu. Gitu. Dan persis bilangnya sama, mau naikin kapasitas produksinya. Gitu. Aku ajak teman-teman lihat beritanya. Ini tanggalnya kan tanggalnya ini ya, 16 Juli. Nah, pengumumannya yang kemarin tuh 16 Mei. Itu, ini 16 Mei, ini. Itu Saudi juga akan udah tingkatkan kapasitasnya jadi 13 juta. Dan yang harus diingat, tingkatkannya tuh bukan dalam semalam langsung naik, enggak. Tapi bertahap selama 5 tahun ke depan sampai 2027 gitu ya. Jadi ya nggak ngefek istilahnya. Nah, gimana respon pasar? Ayo aku ajak teman-teman lihat harga minyak dunia. Ini harga minyak. Nah, teman-teman perhatiin pas tanggal ini daily ya, satu candle per hari. Pas tanggal 14 pas Biden datang ke Saudi Arabia, semua pelaku pasar antisipasi jangan-jangan berhasil. Jadi mereka akibatnya lepas dulu posisi mereka kan. Takutnya nanti kenapa-napa harga turun lebih dalam, bahaya mereka. Akhirnya harga minyak turun ke bawah. Sempat ke 90 US dollar. Tapi begitu dapat kabar nggak ada hasil apa-apa, harganya naik lagi. Sekarang di 102 US dollar. Not good news untuk warga dunia. Itu kita harga minyak mahal nggak membantu siapapun sih. Oke, misi kedua yaitu mempererat hubungan Saudi dengan Israel. Oke. Nah, pada saat kunjungan ini, pada saat kunjungan menjelang Biden datang ini, Saudi umumkan kalau mereka telah terima rute penerbangan untuk dari dan menuju Israel untuk semua daerah. Oke, artinya apa? Artinya bukannya pesawat Israel bisa mendarat di Saudi, enggak. Tapi kalau ada pesawat dari negara lain yang mau ke Israel, itu boleh melintas di atas wilayahnya Saudi. Sebelumnya nggak boleh, guys. Ini diumumin menjelang Biden datang, gitu ya. Nah, ini baru, gitu ya. Apakah ini berarti kemenangan bagi Biden, gitu ya? Prestasi Biden. Nah, aku ajak teman-teman lihat historis dulu ke belakangnya. Sebelum 2020. Saudi sama sekali nggak izinkan pesawat yang menuju Israel dari manapun melintas di atas Saudi. Gitu ya. Aku ajak teman-teman lihat peta deh. Petanya, ini peta Timur Tengah dan teman-teman perhatiin Israel kan di daerah yang kecil ini, ya, daerah biru ini. Nah, perhatiin Saudi gede. Teman-teman perhatiin Saudi ini banyak negara yang kalau mau efisien mau terbang ke Israel tuh harus lewat Saudi gitu. Kalau enggak dia boros BBM. Daerah-daerah di bawah ini semuanya kayak Yemen, Oman semuanya kalau mau melintas ke Israel mau nggak mau jadi harus muter sekarang. Gak bisa lurus ke atas, harus muter. Gitu kan. Dari Israel pun demikian, kalau mau pulang ke negaranya harus muter gitu ya. Nah, ini bikin masalah, bikin penerbangan jadi mahal, nggak efektif gitu kan. Nah, pas 2020 Israel melunak, guys. Saudi Arabia melunak. Semua pesawat yang menuju atau dari Uni Arab Emirates, dia bilang, itu boleh melintas di atas Saudi. Dia nggak bilang spesifik Israel pas 2020. Nah, ini UAE yang warna kuning. Dia bilang atas permintaan UAE, sahabatku, kata Saudi, semua pesawat yang menuju sini boleh deh, atau yang terbang dari sini. Artinya apa?
Aslinya kalau pesawat dari Israel mau ke UAE, itu nggak perlu muter lagi kayak sebelumnya. Sebelumnya harus muter karena nggak boleh melintas di atas Saudi. Sekarang boleh lurus langsung. Jadi BBM lebih hemat. Juga sebaliknya kalau dari UAE boleh ke Israelnya boleh lurus. Itu pas 2020. Nah, sekarang Saudi udah izinkan semua pesawat dari semua negara boleh melintas di atas Saudi. Lebih hemat lagi. Jadi semua pesawat dari mau dari India, dari ini di India kanan, dari mana Pakistan semuanya boleh langsung lurus. Jadi lebih hemat. Itu yang terjadi. Nah, apakah ini hasil dari Joe Biden? Sayangnya bukan gitu ya. Nah, begitu Biden pulang dari Amerika, Saudi keluarin pernyataan yang menyangkal kalau ini hasil dari Joe Biden. Jadi emang Saudi ini pinter. Gitu kan? Aku ajak teman-teman lihat beritanya. Bentar. Beritanya yang ini. Ini yang tadi, ini yang untuk buka pertama kali untuk UAE itu 2020. Habis itu yang ini untuk semuanya. Ini yang baru berapa hari terakhir. Oke, nah yang ini yang sangkalan Arab Saudi kalau ini karena Amerika. Gitu. Tanggalnya kapan? 16 Juli kan? Itu kan 16 Juli. Oke. Dia bilang kenapa boleh dibuka gitu. Alasannya apa? Dia bilang gini nih alasannya. No, this has nothing to do with diplomatic ties with Israel, dia bilang. Ini supaya apa? Tujuannya apa? Ya dia bilang cuman karena supaya providing better connectivities in the world aja gitu ya. We hope that it will make some travelers lives easier. Gitu doang gitu, disangkal. Oke. Nah, lanjut. Misi ketiga guys. Misi ketiga perdamaian antara Israel dan Palestina. Ini misi lebih berat lagi nih. Oke, nah dalam kunjungannya Biden mengukuhkan persahabatan dengan Israel pas kunjungan ke Israel. Dan untuk pas kunjungan ke Palestina, Biden kasih dana bantuan 100 juta US dollar untuk Palestina. Nah, gimana dampaknya untuk perdamaian kedua belah pihak? Ini, ya, sepertinya misi ini juga masih jauh dari berhasil guys. Beberapa saat setelah pesawat Biden pergi dari Israel, karena pertama kan dari mendarat ke Israel dulu, habis itu dari Israel ke Saudi kan. Nah, jadi setelah take off dari Israel berapa jam kemudian, itu saling serang antara Israel dan Palestina jalan lagi. Normal lagi, terjadi lagi. Aku ajak teman-teman lihat beritanya. Beritanya ini. Ini tanggal 17 Juli. Oke. Ini ya. Ini tanggal 16 Juli ya, ini. Jalan lagi. Nah, sepertinya rasa segan dari Israel dan Palestina terhadap sang bos dunia gitu ya, polisi dunia, Amerika udah semakin memudar. Kalau lihat dari berita ini kan ya. Nah, itu hasil kunjungan Biden di Timur Tengah. 3 misi, 3 kegagalan. So, better luck next time, Mr. President. Nah, supaya adil juga buat Joe Biden, 3 problem ini adalah 3 problem yang sangat amat berat, kompleks, rumit. Udah ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kali ya. Nah, oke, jadi gimana nasib harga minyak setelah ini? Dan apakah hubungan Israel dan Saudi akan terus tambah harmonis nggak? Atau sebaliknya malah? Dan apakah perdamaian Israel dan Palestina akan benar-benar pernah bisa terwujud nggak? Ya, kita pantau terus. Aku Sylvester, ini channel Cerita Uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye.